ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إقرارا به والتوحيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Yang sama-sama kita hormati Ketua YKM Masjid Al-Muhajirin Ustaz Dr. Andes Dedi Haji Dedi S. Ridwan beserta para jajaran pengurusnya. Dan juga kita sama-sama hormati Ketua RW 13 Bapak Dr. Andes Habib yang selalu hadir bersama kita. Dan juga salam hormat buat Bapak Effendi ya, yang hadir bersama kita menuntun tadarus kita, serta Bapak Haji Dam ya, yang telah mengantarkan atau memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan tausiah pada pagi hari ini, serta yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Bapak-bapak, Ibu ya, jamaah muhajirin, jamaah pesantren dan lansia muhajirin, dan senantiasa terus mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Masjid Muhajirin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini saya menyampaikan tema tahun baru Hijriah, kesempatan untuk melaksanakan hijrah. Karena sebentar lagi pada hari Selasa nanti kita akan memulai ya, Fajar tahun baru 1448 Hijriah segera menyingsing. Ini menjadi momen penting. Memang di zaman Nabi enggak, kalender Islam di zaman Nabi tidak ada, enggak ada. Oleh karena itu semua yang berkaitan dengan penanggalan dalam Islam itu murni produk sahabat, paham ya? Jadi jangan nanti dikait-kaitkan dengan ubudiyah. Oh ini bid'ah. Ya, katakan sekarang kan budaya begitu ya. Kalau di zaman Nabi nggak ada, katanya itu praktek bid'ah. Lah kalender itu di zaman Nabi nggak ada. Ya, dia baru mulai itu tahun 7 Hijriah. 17 tahun setelah Rasulullah SAW hijrah. Kenapa? Karena dulu itu ada kesulitan sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As waktu itu khalifahnya Umar bin Khattab. Ada kesulitan untuk mencari surat-surat yang dikirim dari gubernur Yaman. Waktu itu Abdullah bin Amr bin As kirim surat. Ini surat dulu Abdullah bin Abu Bas kemana ya? Atau Umar bin Khattab dicari susah. Akhirnya dirembukanlah bagaimana kalau kita bikin nomor surat atau penanggalan kalender ya, maka dikumpulkanlah para sahabat itu semua ya, sahabat-sahabat yang besar itu, maka dirumuskanlah kita mulai dari mana nih penanggalan ini ya, tahun ini, bulan, tahunnya, dan mulai dari mana. Ada yang mengusulkan penanggalan itu dimulai dari kelahiran Nabi Muhammad SAW ya. Tahun apa? Tahun gajah. Ada tentang penanggalan dan mulai kematiannya. Ada mengusulkan waktu Isra dan Mi'raj. Bermacam-macam usulan. Akhirnya diputuskan oleh para sahabat dengan dipimpin oleh Umar bin Khattab sebagai khalifah bahwa penanggalan Islam dimulai sejak Rasulullah SAW berhijrah dari Makkah ke Madinah. Ya sekarang kemudian kita waris itu semua sebagai penanggalan atau kalender Islam. Sedangkan bulan-bulannya sebelum Nabi Muhammad lahir pun penanggalan bulan itu sudah ada. Paham ya? Ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, itu
sebelum Nabi Muhammad SAW lahir sudah ada, dan itu dipraktekkan oleh para penduduk Makkah. Hanya tanggal tahunnya saja yang ditetapkan oleh khalifah. Kembali lagi. Jadi jangan ada pikiran ini praktek bid'ah, tidak Pak. Ya. Setiap keputusan ataupun tata cara ibadah yang ditetapkan oleh para sahabat, ya, para ulama, itu menjadi hukum yang mengikat bagi umat Islam. Tidak selalu bersumber dari hadis Nabi Muhammad saja. Kenapa? Karena para sahabat itu direkomendasikan oleh Rasulullah SAW boleh membuat ketentuan hukum. Paham ya? Berapa banyak ibadah Pak yang bukan dari Nabi Muhammad dan gak ada hadis. Contoh tarawih lah yang gampang. Itu produk para sahabat dan kita praktekkan itu. Paham ya? Saya teruskan. Itu sekilas tentang sejarah kalender Islam. Maka diputuskanlah tanggal hijrah itu atas dasar hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Oleh karena itu hijrah itu menjadi ketentuan hukum. Dalam surat At-Taubah ayat 20, nanti Bapak Ibu bisa rujuk, ya. Allah berfirman, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Taubah 20. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman yang senantiasa kemudian berhijrah dan berjihad. Orang beriman ini dia harus berhijrah dan berjihad. Ciri orang beriman berhijrah dan berjihad. Lalu kata Allah, a'dhamu darajatan indallah. Kalian semua akan mendapatkan a'dhamu darajat, derajat yang paling tinggi. A'dham itu isim taksim paling tinggi Pak. A'dhamu darajatan indallah. Allah akan berikan kalian kedudukan yang paling tinggi. Kemudian wa ulaika humul faizun, dan mereka semua itu akan mendapatkan faizun itu kesuksesan, kebahagiaan, keberhasilan, kemuliaan, kehormatan. Minal aizin wal faizin, bukan ya? Kita kan kalau lebaran kan minal aizin wal faizin, faizun, ya, sukses. Para ulama pun membagi, ada dua, gitu kan? Yang satu a'dhamu darajatan, derajat yang paling tinggi. Yang kedua al-faizun. Bagaimana? Apakah dua-duanya? Iya. Tapi kata ulama, a'dhamu darajatan itu diberikan di dunia, al-faizun itu diberikan di akhirat. Kan enak Pak. Orang yang beriman cirinya berhijrah dan berjihad, akan Allah berikan kedudukan yang tinggi di dunia dan mendapatkan kehormatan, kemenangan, kesuksesan, keberhasilan di akhirat. Apa maknanya? Surga. Ya. Wah, sekarang dulu kan bisa Nabi itu hijrahnya dari Mekah ke Madinah. Kira-kira kita bisa hijrah dari Bojongsoang ke kota Madinah atau kemana? Memang begitu penjelasannya. Hijrah dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya, kayak Transmigran kemudian itu ya. Ulama menjelaskan definisi tentang hijrah. Hijrah itu man hajara min baladi syirki ila baladil muslim. Hijrah itu, orang berhijrah itu dari negara yang musyrik, Mekah maksudnya, dari kota yang musyrik ke kota yang damai.
yang tenang, yang tentram, yang nyaman, ke negeri yang muslim. Itu tafsir para ulama. Kita lihat Imam Bukhari menjelaskan tentang penjelasan Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW tentang hijrah? Terus berkata, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang-orang yang berhijrah itu al-muhajir nih, kita ini kan disebut muhajirin ya. Muhajir ini adalah orang yang berhijrah dari kampung, dari Garut, dari Serang, dari Cilegon, dari Tasik, dari Ciamis itu datang ke Bojonggede. Maka orang-orang ini berhijrah. Di sini nih kata Rasulullah, al-muhajir, jamannya muhajirin, adalah orang-orang yang berhijrah dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jadi pegangan kita, ucapan Nabi Muhammad jadi orang yang berhijrah dari segala macam yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia harus berhijrah dari perkara-perkara yang dilarang, baik berkaitan dengan akidah, ya, dengan ibadah, dengan akhlak, dengan syariat, ya, dengan perbuatan-perbuatan, dengan tempat, dengan lingkungan. Kalau bisa berhijrah, kan enak ya. Oh, kalau begitu tidak harus tempat, iya. Sehingga kemudian dibagi hijrah itu ada hijrah makani dan hijrah maknawi. Hijrah makan itu makan tempat artinya, ya. Makan itu tempat. Hijrah tempat, hijrah kampung, hijrah kota, hijrah negara, namanya hijrah makani yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Tapi hijrah maknawi juga disuruh oleh Rasulullah SAW, hijrah dari perbuatan-perbuatan yang buruk ke perbuatan-perbuatan yang baik. Apakah kita merasa sudah menjadi orang yang baik? Belum. Belum. Jangan sekelas kita, sekelas para sahabat, para ulama, para tabi'in, para kiai, para ulama. Enggak ada yang menyatakan dirinya itu udah bersih, suci, bebas dari dosa, enggak ada, Pak. Bahkan Allah berfirman di surat An-Najm itu, saya lupa tuh ya. Janganlah kau merasa paling suci di dalam urusan ibadah. Allah menyatakan itu. Surat An-Najm, ya. Saya lupa ayatnya itu ya. Jadi kita dilarang untuk menyatakan diri kita paling suci, paling takwa, nggak boleh. Artinya apa? Masih bergelimang kekeliruan, kesalahan dan dosa. Lah, momen tahun baru besok ini, jadikan, tanamkan dalam kalbu kita semacam resolusi. Saya mau berhijrah. Itu Bu ya, Pak ya. Harus ada niat, resolusi ya dalam diri kita ini. Tahun baru besok ini momentum terbaik untuk melakukan hijrah dari apa? Dari perbuatan-perbuatan yang tidak relevan dengan syariat, dengan hukum Islam. Niatkan itu. Takut nanti tahun depan gak keburu hijrah. Ya. Kan sering dengar ya. Kan anak sekarang hijrah ya, bagus dari sisi bahasa, ucapan itu bagus, tinggal tambah keyakinan dalam kalbunya, niat untuk berhijrah. Saya senang tuh para artis katanya dia sudah berhijrah, sekalipun baru sekedar pakai jilbab, itu udah bagus. Saya apresiasi kepada mereka. Ada pejabat sudah mau hijrah, ngomongnya kan itu ya, dia perbuatan-perbuatan yang tercela berhijrah, itu bagus. Kemudian para ulama memberikan bagian ataupun poin-poin penting apa saja yang harus hijrah itu. Minimal ada 4, sekalipun banyak, minimal 4 lah, saya ambil 4 saja. Yang pertama, hijrah i'tiqadiyah, i'tiqad, keyakinan, harus hijrah. Yang kedua, hijrah fikriyah, pemikiran, harus hijrah. Ya.
Yang ketiga, hijrah syuuriyah, hijrah perasaan. Yang keempat, hijrah sulukiyah, akhlak, harus hijrah. Yang pertama, hijrah i'tiqadiyah, hijrah keyakinan. Kalau kita selama ini masih punya keyakinan bahwa yang menuntun kita, membimbing kita, memberikan rezeki kepada kita, yang menyembuhkan penyakit kita selain Allah Subhanahu wa taala, itu keyakinan yang sesat. Ya. Maka kita harus hijrah buat semua yang mengatur kehidupan kita itu hanya Allah Subhanahu wa taala, ya, yang menciptakan kita, ya, yang memberi rezeki kepada kita, yang membesarkan kita, yang menuntun kita, memberi taufik kita, memberi hidayah kita, yang menyelamatkan kita, yang mengatur kehidupan kita, itu hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain, apalagi makhluk. Nah, jangan ada keyakinan itu. Uang kita yang memandikan dia waktu meninggal, mengkafani dia waktu meninggal, menyolatkan dia waktu meninggal, menguburkan dia waktu meninggal. Kenapa kita terpaku dengan kuburan, meminta kepada kuburan? Ya. Tapi kalau datang ziarah ke kuburan itu sunnah. Paham ya? Datang ke kuburan, mendoakan yang sudah meninggal, itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Fazuruha, Rasul bilang, ziarahlah kamu. Kita sering ziarah umroh tiap tahun ke Makkah dan Madinah. Kan nggak ada yang nyebut piknik kan? Orang umroh bergaji kan nggak ada yang nyebut piknik kan? Kemana mau ziarah? Ya, semua orang begitu. Nggak ada yang nyebut mau umroh atau pergi haji, nggak ada. Di kampung kita lah, semua orang mesti bilangnya mau ziarah ke tanah suci. Ziarah ke sana. Ziarah ke makam Rasulullah SAW, makam para sahabat, makam para istri Nabi, kita ziarah ke sana. Pernahkah kita ziarah ke orang tua kita? Ibu kandung yang mengandung kita dan melahirkan kita dan menyusukan kita serta menuntun membesarkan kita. Pernah kita ziarah ke ibu kita? Wah, itu bidah dia bilang. Enggak. Itu hadis Sahih Bukhari Muslim menceritakan kita disuruh ziarah. Pernah kita ziarah ke ayah kandung kita? Nggak usah yang lain lah, orang tahu kandung saja. Wah, jauh Pak di sana, di ujung Indonesia, jauh. Lawang ke tanah suci, ke Mekah Madinah itu lebih jauh lagi. Ongkosnya 30 juta, kita berangkat ke sana. Ya. Rela tuh nabung untuk ziarah ke makam Rasul. Gak pernah kita nabung untuk ziarah ke orang tua kita di Surabaya, enggak. Gak kepikiran tuh. Masih terpaku dengan apa? Kampanye ustadz-ustadz yang baru pulang dari Madinah. Kelompok apa namanya? Salafi Wahabi gitu ya. Yang mengharamkan ziarah. Datang itu keyakinan sesat. Sesat keyakinan. Oleh karena itu berhijrahlah dari keyakinan tadi, tetapi tikonya itu ke akidah Islam yang benar. Apalagi meyakini bahwa benda-benda keramat, benda-benda purbakala itu punya daya mistik, punya daya klinik, punya kemampuan mengandung musuh sejarah sehingga diarah kemana-mana benda bersejarah, patung-patung. Orang meyakini itu punya nilai, punya daya magis, punya mistik. Itu kita harus berhijrah. Sekalipun diajak oleh pemimpin kita, jangan mau. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Dilarang keras sekali untuk taat kepada pemimpin, kepada suami, kepada istri, kepada orang tua yang menuntun kita kepada kemaksiatan. Bu, kalau diajak suami pergi yuk
kita ikut ngabri ngarap itu benda keramat. Jangan mau, Bu ya. Karena itu perbuatan memperbesar proses kesyirikan. Ini penting saya sampaikan karena menjadi tren ya di masyarakat kita, khusus di Jawa Barat. Semua orang menggaungkan itu, mensosialisasikan, mempopulerkan dan ikut serta. Ini berbahaya bagi Islam, bagi akidah Islam. Sayang kita sejak lahir ya kita diakhirkan cara Islam, disunat cara Islam. Tadi disunat belum? Kemarin Pak Dadang Denso bikin pengumuman tuh ya di WA tuh udah baca belum? Bagi yang sunatnya belum sempurna, acak-acakan boleh belum sunat ulang lagi tuh. Belum Pak Dadang ya? Jadi boleh kalau disunat itu mau dilempengin ya, yang grepek mau dirapikan boleh, bisa tuh. Jadi keyakinan yang sesat kita harus hijrah nih, momen besok nih mulai hijrah i'tiqadiyah, hijrah keyakinan. Waduh, saya kalau bukan karena dokter Fulan itu nggak akan sembuh penyakit saya. Itu udah sesat. Kita datang ke dokter itu syariat, ikhtiar syariat, tapi menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita merasa sakit, datang ke dokter dan itu punya sunnah. Datang ke dokter berobat itu hukumnya sunnah. Para sahabat dulu nggak ada yang berobat, karena dia tahu berobat itu punya sunnah. Minum Panadol, Pantogin dia, itu sunnah obat, baik itu medis maupun herbal ya, ataupun alternatif itu ikhtiar. Itu semua sunnah, boleh. Tapi nggak boleh yakin bahwa dia yang menyembuhkan saya. Tidak. Tetap yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebatas ikhtiar. Termasuk mencari rezeki, mencari ilmu. Itu ikhtiar. Kerja di kantoran, jadi PNS, jadi tentara, jadi polisi. Itu ikhtiar. Boleh aktif di partai, aktif di ormas, itu ikhtiar cari rezeki. Mencalonkan diri jadi pejabat, ikhtiar cari rezeki. Tapi yakin bahwa rezeki itu Allah yang memberikan, besar kecilnya, kapan waktunya, melalui apa, di mana tempatnya, itu Allah yang atur. Berapa banyak PNS yang sudah dijaminkan jumlah gajinya itu, hidupnya pas-pasan. Karena dia tidak punya kesempatan untuk mendapatkan rezeki selain yang ditetapkan oleh pemerintah. Tapi berapa banyak pedagang di kampung, petani, peternak itu kekayaannya luar biasa. Coba Bapak pergi ke Pengalengan, di kampung pedalaman Pengalengan itu truk banyak Pak, pedagang sawit itu mewah rumahnya, mobilnya kita kalah, kita paling tinggi Alphard. Di Pengalengan itu Pak, bandar-bandar sayuran itu jangan tanya mobil apa aja ada di ya. Sampai kas Mustang, Lamborghini itu ada. Allah tuh begitu bagi rezeki itu, Allah yang ngatur. Bapak jangan takut tinggal di Bojongsoang. Kalau memang Allah takdirkan Bapak jadi orang kaya Allah yakin itu. Berapa banyak orang yang di komplek kita hidupnya sejahtera gara-gara tinggal di kampung kita. Mungkin kalau tinggal di kampung lain, dia nggak dapat rezeki seperti itu. Pengusaha di komplek kita coba lihat, sukses semua. Itu apa? Itu berkat doa kita semua juga. Nah, paham gitu ya? Kita jangan pelit. Kalau masjid muhajirin nyodorin list sumbangan itu ya, kasih separat 2 perak. Karena engkau itu sukses, kaya, berhasil, jadi punya jabatan tinggi, pangkat tinggi. Itu salah satu diantaranya karena doa jamaah masjid muhajirin. Ya, itu. Jadi kalau misalnya nih kurban nih, sedekah nih, jadi masjid muhajirin edaran, tambahin separuh 2 perak. Mau tertulis, mau tidak tertulis, mau diumumkan, mau tidak diumumkan,
ya terang-terang atau bersembunyi boleh. Saya nggak mau diumumkan lah. Kenapa? Karena sodakonya kecil cuma 5.000, nggak mau diumumkan, mau ditulis, nggak apa-apa. Mau ditulis lah 1 juta, 5 juta, 10 juta, nggak apa-apa juga. Semuanya bagus. Yang nggak bagus itu yang nggak nyumbang. Ya, nyumbang sedikit besar diumumkan itu nggak terus, nggak apa-apa, sama-sama bagus. Ya, gitu. Jadi keyakinan itu penting. Yang kedua, hijrah fikriyah, pemikiran, ya pemikiran. Harus hijrah. Apa dia kata? Jangan punya pikiran. Ya. Kalau kemaksiatan kita kerjakan itu karena godaan setan, kita maksiat. Ya. Kita menikmati kan kemaksiatan itu. Yang disalahin setan. Tuh, ngambek setan. Yang enak kamu, saya disalahin. Katanya gangguan setan. Yang korupsi karena kita tuh, mohon maaf ya, ada yang korupsi, katanya digoda setan. Yang menikmati korupsi dia, yang disalahkan setan. Setan marah. Ya. Yang minum minuman keras, yang menikmati minuman keras dia, katanya enak. Memang minuman keras itu enak, Pak. Ya. Dia menjadi minuman surga nanti itu, Pak. Ya. Nanti di akhirat kelak di surga, Bapak Ibu akan mendapatkan minuman keras itu halal. Kenapa? Karena enak. Kalau nggak enak, nggak mungkin pabrik bir itu dibuka terus kan sampai sekarang. Para penikmat minuman keras merasakan nikmat, enak, memang nikmat. Dia jadi minuman surga nanti, Pak. Tapi nanti sekarang masih diharamkan. Dia minum di kafe, di bar, di diskotik itu berbotol-botol. Karena dituntun setan, diajak setan. Nah yang menikmati dia setan dia salahin. Semua perkara-perkara perbuatan dan pikiran kita tuh karena digoda setan. Nah itu harus berhijrah pikiran itu. Sampai setan itu minta pensiun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau pensiun, dia bilang nih. Kenapa? Saya capek, Pak. Ini ngegoda si fulan ini, bahkan jangan-jangan saya kegoda sama dia. Saking jahatnya orang nih, Pak. Jadi pikiran-pikiran yang sesat itu berhijrah sekarang kepada pikiran yang damai, yang Islam apa? Bahwa perbuatan buruk itu semata-mata karena diri kita. Apa ya? Kan kita nih, Pak, nanti baca surat apa? An-Nazi'at. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah tanamkan ke dalam diri manusia itu 2 hati, ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sikap-sikap yang fujur, yang jahat, yang jelek itu, dan sifat-sifat yang baik, yang takwa. Jadi pada diri kita lah, kita ada hak untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk. Kita jadi dipersilakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memilih jadi orang baik atau jadi orang jahat. Bahkan kita disilakan untuk memilih jadi orang beriman atau jadi orang kafir. Ya, bebas bagi Allah, nggak ada ruginya tuh ya. Mau jadi kafir, mau jadi musyrik, terserah. Saya nggak rugi, kata Allah. Atau jadi beriman, jadi soleh, bertakwa juga Allah nggak beruntung. Itu semua demi kamu. Paham ya? Pikiran harus berhijrah. Pikiran jelek, pikiran sesat tentang kapitalisme, tentang sosialisme, jauhkan itu semua. Yang ketiga, syukuriyah. Perasaan, ya, perasaan. Kadang-kadang kita sering merasa jadi korban perasaan juga nih. Terutama dengan istri, ya, perasaan. Perasaan saya kok udah mulai nggak enak nih, udah mulai nggak nyaman nih. Ya. Jangan. Kecintaan istri harus tetap terjaga. Cinta, sakinah, mawaddah, warahmah. Tadi itu disambungkan kalian itu. Harus ada pada diri kita, perasaan kita untuk menjaga harmonis dalam rumah tangga. Memang kadang-kadang istri suka marah, tuh Pak Bu ya. Istri suka marah.
Kalau kita pulang datang telat, ya, pulang lambat, istri mesti marah ya. Pulang terlambat tuh istri, kita pulang lambat istri marah. Ngasih ya, uang gajian lambat itu, ya, telat itu, ya, lambat ngasih gajian itu, istri marah. Ya. Bangun tidur telat itu lambat, istri marah. Tapi kalau keluarnya lambat, istri senang, ya nggak? Tonton ya. Kalau keluarnya lambat, istri senang, gitu. Payus tuh. Kue lambat-lambat istri marah, kecuali yang keluarnya lambat. Satu sekali. Syuria perasaan, jaga perasaan istri, jangan tersinggung kan. Kita kan harus marah-marah kan, ngambek tuh dengan istri itu jaga. Ya, ini udah tua, udah sama-sama tua apa ya? Sama-sama tua, udah atas 50, 60, 70 tahun. Gak usah banyak pikiran aneh-aneh dah. Ya. Istri juga sama lah. Jangan untuk suami yang macam-macam dah. Udah pada tua. Pak, beli kasih dong. Baju gamis rabani itu kayaknya bagus deh. Kemudian macam-macam dah. Udah pakai yang biasa buatan tasik aja dah. Gitu. Coba lihat lebaran boleh lah, lebaran ya. Nah itu jaga perasaan istri, juga jaga perasaan suami, ya. Udah pada tua. Yang keempat, suluk ya, apa akhlak? Kan kita masih banyak akhlak kita masih kurang baik. Dari mulai ucapan tuh, ngomong sompral, kasar, nggak beraturan, apa iri dengki dari mulut itu terucap tuh, ya. Itu akhlak buruk. Masih suka apa sawer nyawer, mending ke masjid nyawer jangan gitu ya. Yang nyanyi boleh lah, ya hiburan. Kalau nyawer buang-buang bakar gitu jangan. Mending kasih ke masjid lah. Oh cuma 5.000 kali 10 nyanyi 50.000. Ya. Masukin kencel, kan enak ya. Kencel yang pakai miskin. Lebih baik daripada nyawer, ya. Sekarang nggak bilang nyawer 5.000, rata-rata 50.000 kan ya. Kalau 10 400.000 sejuta. Kalau datang ke hajatan itu nyawernya aja sejuta rata-rata. Mending masukkan kajian ke masjid. Kenapa? Karena nyawer itu jadi laknat. Itu artinya apa? Itu sulap neraka. Nyawer itu ke penyanyi itu apa? Membakar arang. Beda kalau masukkan kenceng itu jadi brandir. Apa brandir? Pemadam kebakaran, gitu ya. Masukkan kenceng 40.000. Nah, ini akhlak, sangat akhlak. Yang biasa berjudi tinggal, yang biasa minuman keras tinggal. Setidaknya di dalam tahun berhijrah ini ada niat dalam hati harus berhijrah. Kata Rasul, man hamma bil hasanati falam ya'malha kataballahu hasanatan kamilah. Barang siapa berniat untuk berbuat baik sekalipun tidak dilaksanakan, tambah ya, goyah. Niat baik tapi tidak dikerjakan. Rasul bilang dia akan mendapatkan satu pahala kebaikan yang sempurna. Oh, kan enak ya? Nanti Bapak Ibu baca surat An-Nisa ayat 100. An-Nisa ayat 100. Allah berfirman, "Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih summa yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafuran rahima." Kata Allah, Bu ya, surat An-Nisa ayat cepet ayat 100. Barang siapa yang keluar dari rumah, berangkat dari rumah untuk berhijrah di jalan Allah, baik dengan hartanya atau jiwanya, mau baru keluar menghijrah. Kemudian Allah takdirkan dia meninggal di jalan, dalam perjalanan itu belum sampai ke tempat hijrahnya, sumayudrikul maut, meninggal. Apa kata Allah? Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Dia telah ditetapkan pahalanya
dicrot, sebelum dikuburkan Pak, sebelum dimandikan, sebelum dikafankan, dia sudah dikasih ganjaran ampunan dari Allah Subhanahu wa taala oleh sebab dia niat mau hijrah. Apa enggak pengen? Wong cuma niat saja, niat nanti mulai tanggal 1 Muharram hari Selasa saya mau hijrah. Berhijrahlah, minimal niat tuh. Sama seperti tadi Allah ceritakan tuh, dia telah diampuni dosanya sebelum dimandikan, karena ada niat hijrah. Dalam hadis Imam Bukhari Muslim itu dari Abu Sa'id Al-Khudri, hadis ini ma'ruf sangat terkenal. Kata Abu Sa'id Al-Khudri mengutip ucapan Rasulullah, "Anna rajulan qatalat tis'atan wa tis'ina nafsan." Ada dulu kata Nabi ini seorang laki-laki yang membunuh 99 orang. Kan ceritanya hafal semua ya, ma'ruf, dikenal, hadis sangat dikenal. Dia bunuh 99 orang. Lalu fa'ata rahib alam al-arab, seorang ahli ulama dunia, namanya rahib. Rahib itu pendeta. Itu kepada pendeta dia tanyakan, dia cerita bahwa rahib qataltu tis'atan nafsan, saya telah membunuh 99 orang. Fa'annali taubat, apakah ada ruang tempat waktu untuk saya bisa bertobat? Apakah Allah akan menerima tobat saya? Dan pendeta, kata pendeta, lah. Lalu kata Abdul, Rasul bilang, faqatalahu